Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tugas praktikum pertemuan keempat pada praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini saya mendapatkan soal di mana membuat sebuah program pendaftaran khusus pada pertemuan 3. Tapi di sini yaitu harus memberikan tampilan di mana tampilan sini menerapkan GUI dan CRUD di GUI dan the option pen ke GUI. Langsung saja ke programnya. Di sini saya membuat beberapa package. Pertama saya jelaskan pada package entity saya membuat kelas dengan kelas abstrak dengan nama kelas khusus abstrak, dan pada package entity ini adalah package data mana dalamnya ada ID, nama, password, dan nomor telepon. Sini ada getter setter. Selanjutnya pada kelas selanjutnya itu mahasiswa entity. Mahasiswa entity di sini di dalamnya ada npm dan status. Selanjutnya pada kelas control sini saya memasukkan koneksi data. Di sini gunanya kelas ini adalah untuk mengoneksikan sebuah data ke database. Terus selanjutnya ada membuat package model dan sini saya membuat kelas dengan nama kursus model, dimana dalam sini ada privasi UCL dan ada pengoneksian. Dimana di dalam sini ada get mahasiswa. Get mahasiswa di sini yaitu untuk mengambil data mahasiswa dari database yang sudah dibuat. Nah, di sini ada SQL sama dengan select from mahasiswa. Di sini akan menampilkan data mahasiswa dan membuat objek baru, di mana di dalam objek sini akan menambahkan ID, nama, npm, password, nomor telepon, dan status. Selanjutnya di sini ada get mahasiswa juga yang sama seperti di atas, tapi di sini bedanya adalah pada get mahasiswa di sini ada parameter dengan integer ID, di mana di sini adalah sebuah pencarian yang spesifik, di mana mencari spesifik dengan mencari sebuah ID. Di sini ada select from mahasiswa where ID, di mana ID-nya. Nah, di sini sama seperti di atas tadi, membuat objek mahasiswa entity yang akan dipanggil ID, nama, npm, password, nomor telepon, dan status. Terus ada metode create data. Di sini ada insert into mahasiswa. Insert into mahasiswa di sini dia akan memasukkan nama, npm, password, nomor telepon pada sebuah database. Di sini memanggil sebuah objek mahasiswa entity dengan get nama mahasiswa entity, npm, password, nomor telepon. Selanjutnya ada delete mahasiswa. Di sini ada delete from mahasiswa where ID. Dan ada check period. Di sini pada check period pada select from mahasiswa where ID, jika ID-nya di sini ada pengkondisian if else, jika ID yang dicari dicek itu ada, dia akan mengecekkan status
Dan di sini ada start set integer 1 ID. Dan di sini terus ada void parent mahasiswa integer ID sama seperti void delete mahasiswa, update nama juga sama. Untuk mengupdate nama mahasiswa, untuk mengupdate NPM dan mengupdate password nomor telepon. Selanjutnya di sini ada class object. Class object ini adalah membuat objek baru pada kelas khusus model dengan objek dan objeknya yaitu inisialisasi kursus model. Mana gunanya ini nanti menghubungkan kursus model ke controller. Nah, gunanya controller di sini adalah penghubung atau pengendali, di mana agar sini penghubung agar si package model dan kelas main bisa terhubung, dan sini kita juga menerapkan GUI. Nah, yang otomatis kita harus membuat controller untuk menghubungkan GUI-nya. Langsung ke package controller. Di sini ada controller interface. Di sini ada void insert data dengan parameter nama, NPM, password, nomor telepon, dan ada kursus controller. Di sini ada membuat sebuah data, dan di sini ada public class kursus controller dengan implement controller interface. Ada void insert data, dan di sini ada buat objek baru dengan inisialisasi mahasiswa entity, yang dimana akan menambahkan nama, NPM, password pada sebuah database. Dan di sini ada get data mahasiswa, nah dia akan mengembalikan get mahasiswa pada database. Dan di sini ada get by ID, dan ada verif mahasiswa, delete data, dan verif. Dan di sini ada public void update data. Di sini ada in urut string data integer ID, ada sebuah script case dengan notice pertama di sini untuk update nama, kedua untuk NPM, ketiga password, dan keempat yaitu nomor telepon. Sini ada public default tabel model. Sini yang akan menampilkan sebuah tabel kolom di mana ada sebuah ID, NPM, nama, dan nomor telepon, dan status. Di sini pada data index ke 0 pada index ke 0 dia memanggil pada database get mahasiswa itu ID untuk data yang index pertama itu untuk NPM, dan seterusnya nama, nomor telepon, dan status. Selanjutnya sini ada object controller, itu di sini membuat objek baru pada kelas khusus controller dengan objek inisialisasi kursus. Dan kita ada package GUI di sini. Pertama ada kelas komponen GUI. Komponen GUI sini ada kelas komponen GUI dengan extension frame. Extension frame ini yaitu bawaan dari Java-nya. Nah, di sini ada JButton untuk registrasi, JButton untuk button registrasi, JButton untuk button delete, JButton untuk button back, JButton verif, dan button rubah. Fungsi JButton sini adalah untuk membuat tanda tombol. Sini untuk membuat tanda tombol pada registrasi, delete, back, verif, dan rubah. Dan selanjutnya ada JLabel register, ID, nama, NPM, password, nomor telepon. Di sini JLabel di sini yaitu untuk menampilkan sebuah kata atau teks, untuk menampilkan kalimat atau teks, tampilan register, dan
ID, nama, NPM, password, nomor telepon. Dan di sini ada J text field dan field nama, field NPM, password, dan text field. Di sini J text field ini yaitu tempat untuk memasukkan inputan nama, NPM, password, dan nomor telepon. Dan di sini ada J button untuk button ubah. Sini untuk update data nanti. Di sini ada button ubah untuk ubah nama, NPM, password, dan nomor telepon. Selanjutnya kita ke kelas core GUI. Kelas core GUI di sini ada extend komponen GUI dan ada objek tabel mahasiswa, SPM mahasiswa, dan teks pilih. Di sini ada core GUI ini komponen. Sini ada metode ini komponen. Di sini dalamnya ada set title program khusus. Set title program khusus ini sebuah judul pada tampilan Windows-nya nanti dengan kalimat program khusus dan berukuran 700 dan 480. Ini ada tabel mahasiswa dan ada sebuah tampilan button. Sini button verif dan ada tampilan button delete dan button registrasi dan button rubah. Di sini pada tabel mahasiswa ini untuk pada mouse klik. Sini pada tabel mahasiswa nanti kita bisa mengklik data. Sini ada teks pilih set text out of control daftar mahasiswa get value add in 0. Sini pada index ke 0. Kita bisa mengklik data-data pada tabel yang ingin dipilih. Terus ada button verif. Ini khususnya untuk memverifikasi. Dan ada button rubah. Sini kita merubah sebuah data. Sini ada kelas rubah GUI. Di sini kelas rubah GUI nanti akan dibahas pada paket selanjutnya. Dan jika rubah GUI ini dicek kodenya, sudah berhasil benar untuk merubah GUI, dia akan langsung kembali ke tampilan GUI-nya. Dan sini ada button delete untuk menghapus data. Di sini ada tabel mahasiswa akan menghapus sebuah data pada daftar mahasiswa. Dan sini ada button register. Sini register GUI. Di sini nanti ada pada pembahasan kelas selanjutnya register GUI dengan membuat objek baru register GUI. Dan dia akan setelah berhasil register, dia akan langsung kembali ke GUI registernya. Dan selanjutnya di sini ada kelas register GUI. Kelas register GUI ini sama seperti core GUI. Tampilannya di sini ada register GUI dengan extend komponen GUI. Dan di sini ada file init komponen. Nah, di sini ada set title register akun. Pada tampilan register nanti di tampilan Windows-nya pada judulnya ada register akun dengan ukuran 320x80. Di sini ada pada tampilan register akun nanti ada label register dan ada label nama dan ada tampilan untuk menginputkan nama. Terus ada label NPM dan tempat untuk menginputkan NPM. Dan ada label password dan sama seperti nomor telepon dan juga ada button register. Sini pada button register untuk mouse, sini mouse listener, new mouse adapter, ada public void mouse enter. Di sini untuk pada button register nanti
untuk mengarahkan sebuah kursor ke tanda tombol register, situ dia akan menampilkan sebuah, misalnya kita masuk mendekat kursornya ke tanda tombol register, dia background warnanya dia akan berwarna hijau. Nah, kalau register kita jauh, kalau kursor mouse kita jauhkan ke menjauh pada tombol register, dia akan menampilkan button tombol registernya berwarna hitam. Dan di sini ada juga untuk mouse keluarnya, white dan black. Nah, di sini ada button register. Button register di sini ada dia menginputkan sebuah nama, pada tampilan nama, menginputkan sebuah nama, NPM, password, nomor telepon. Dan di sini ada pengecekan, pengkondisian di mana jika nama, NPM, password, dan nomor telepon ini dia tidak boleh sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, dia akan di option pen sini sebuah show message dialog, dia ada sebuah tampilan di mana kayak sebuah peringatan, yaitu akan menampilkan data tidak boleh kosong. Dan jika condition ini nama, NPM, password, nomor telepon tidak sama dengan 0 atau berisi, sini dia akan langsung menginputkan nama dengan directory control, kursus, insert data, nama, NPM, password, nomor telepon, dan dia akan menampilkan data berhasil dimasukkan. Dan setelah data berhasil dimasukkan, itu dia akan langsung kembali ke core GUI-nya sini. Dan selanjutnya ada rubah GUI. Pada rubah GUI di sini yang bersama juga seperti register GUI, ada ID, status, nama, NPM, password, nomor telepon, ada init komponen dengan parameter final inject. Ini ada pengecekan untuk pengecekan pada database, pada kelas object controller. Di sini dia akan menambahkan dengan objek mahasiswa entities dengan get ID, nama, NPM, password, nomor telepon, dan status. Sini ada set detail, edit data kursus, yang dimana pada edit data kursus ini tampilan Windows, judulnya dimana di sini berukuran 380x380. Di sini ada button back, tampil button back, warna button back white. Dan di sini ada sebuah label nama dan ada field nama. Untuk menentukan namanya di sini ada label NPM dan path NPM dan sama seperti password, nomor telepon, dan ada button ubah nama, ada button NPM, button password, nomor telepon untuk mengubah sebuah data. Di sini ada button back. Pada button back ini, pada tombol back di sini dia kalau mouse mengarahkan pada tombol back, dia akan tampilannya dia akan berwarna yellow. Dan setelah kita melakukan tombol back, di sini akan langsung kembali ke GUI-nya. Sini ada button ubah nama dengan string input nama option. Ini akan menampilkan masukkan nama baru. Jika ada pengkondisian, jika input nama lebih dari 0, dia akan cek apakah data input nama sudah benar, dan dia akan menginputkan sebuah nama dan ada else di option sini akan menampilkan data kosong. Sini ada button ubah
VM, password semuanya sama. Untuk tombol untuk mengubah sebuah data. Dan selanjutnya kita coba run program. Nah, pada sini ada main class. Di main class di sini hanya memanggil core GUI-nya. Nah, ini visualisasi GUI. Dan kita coba run programnya. Di sini ada sebuah tampilan GUI. Di sini ada program kursus dan titel tadi. Di sini ada menampilkan sebuah daftar mahasiswa kursus. Di sini saya sudah menginputkan. Di sini ada tombol untuk verif, delete, regis, rubah pada GUI yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini kita coba untuk registrasi. Di sini masukkan nama yang ingin diregis, misal di sini ada tampilan pada button registernya, tombolnya, mana jika mouse ini kita dekatkan ke tombol, dia akan warnanya akan berubah jadi hijau, dan jika kita keluar dari tombol registernya, dia akan berwarna hitam. Baik, kita tekan tombolnya dan ada tampilan berpesan data berhasil dimasukkan. Oke. Dia akan langsung kembali ke tampilan GUI-nya, daftarnya di sini. Kita sudah menginputkan sebuah data mahasiswa dengan nama Fadlan di sini. Kita sudah berhasil meregistrasi dan kita coba verifikasi. Nah, di sini ada tampilan berhasil verifikasi. Oke. Nah, setelah kita berhasil memverifikasi sebuah data mahasiswa, dia pada status dia akan berubah jadi bernilai 1. Nah, selanjutnya sini ingin mencoba mendelete sebuah data mahasiswa. Setelah kita delete, sini pada tombol delete, kita tekan delete. Sini ada sebuah pesan berhasil hapus data. Kita oke. Tampilan data mahasiswa sudah terhapus. Dan selanjutnya kita coba rubah tadi